Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Kenalin, aku Rivaldi dari PJ Akademik Kimia Dasar Asrama ITB. Di sini kita bakal belajar bareng ya tentang beberapa soal mengenai elektrokimia. Oke, aku tegasin lagi kalau semisal soal-soal yang ada di sini itu sifatnya buat semacam penguatan konsep atau pengenalan konsep juga. Buat soal-soal lain, silahkan bisa ekspor sendiri dari manapun itu, dan tentunya tetap semangat ya teman-teman. Oke, buat soal yang pertama. Nah, di sini ada soal nih teman-teman. Kita disuruh untuk menuliskan tentang setengah reaksi dan reaksi total dari sel galvanik berikut. Nah, di sini udah dikasih tahu ya notasi selnya. Nah, di sini juga ada yang namanya notasi dari jembatan garamnya. Jadi di sini itu jembatan garam itu digunain buat mengetahui dua elektroda yang berbeda gitu. Jadi kan kalau semisal di sel galvanik itu kan ada dua tempat buat ngereaksiin gitu ya. Nah, itu masing-masing tempatnya itu ada elektrodanya, teman-teman. Nah, jadi adanya jembatan garam ini itu sebagai notasi untuk membedakan antara elektroda satu dengan elektroda yang lain. Nah, kemudian di sini juga ada di sini ada garis yang digunakan buat pemisah fase. Artinya artinya itu ketika memisahkan antara dua senyawa yang tidak serupa dalam suatu elektroda gitu. Nah, kemudian kita tuliskan dulu di sini, kita mungkin dulu SMA udah mengetahui ya kalau ini itu yang ada di sebelah kiri ya, di sebelah kiri notasi jembatan garam itu selalu mengalami yang namanya oksidasi. Nah, yang di sebelah kanan dari jembatan garam, notasi jembatan garam itu selalu mengalami reduksi. Nah, dulu juga kita udah pernah tahu ya kalau di SMA mungkin ada beberapa singkatan gitu ya buat semacam cheat gitu ya buat hafalan. Nah, di sini ada mungkin teman-teman juga udah pernah dengar CRAW gitu ya, singkatan CRAW. Nah, CRAW itu apa? Nah, CRAW itu merupakan sebuah singkatan gitu. Nah, K itu katoda, R itu reduksi, A itu anoda, O itu oksidasi. Nah, maksudnya gimana, Kak? Nah, maksudnya itu di sini di singkatannya ini itu katoda itu selalu mengalami reduksi dan anoda itu selalu mengalami yang namanya oksidasi. Nah, ini ya. Jadi katoda selalu mengalami reduksi dan anoda selalu mengalami oksidasi. Berarti dari sini kita udah tahu kalau semisal reduksi ini selalu dialami oleh katoda. Berarti dari sini sampai sini itu terjadi di katoda. Nah, sedangkan oksidasi itu dialami di anoda. Berarti artinya dari PB sampai jembatan garam ini itu dia terjadi di anodanya. Oke, aku clear dulu. Nah, kalau setengah reaksi itu kita meninjau dari masing-masing katoda dan anodanya. Nah, semisal kita biar urut ya, biar mudah, kita tinjau di anodanya dulu deh, gitu. Nah, anodanya itu yang ini. Nah, yang ini tuh terjadi di anoda karena dia mengalami oksidasi. Nah, gimana reaksinya? Di sini yang bertindak sebagai elektroda dia digunainnya yaitu PB, atau timbal dalam bentuk solid dia sebagai elektrodanya.
dia bereaksi dengan HSO 4 minus. HSO 4 minus, dia menghasilkan yang namanya padatan dari timbal 2 sulfat. Nah, buat fasa-fasanya nanti mungkin bisa ditambahin sendiri ya, kalau mengerjakan. Nah, di sini kita sebisa mungkin suatu reaksi itu harus setara gitu, teman-teman. Nah, di sini kita tinjau dulu PB-nya ada 1, oke, S-nya ada 1, oke, O-nya ada 4, oke. Yang kurang apa? Yang kurang atom H di sini. Di sini ada, di sini nggak ada. Maka di situ kita O-nya udah pas kan. Jadi kita tambahin aja di sini ion H plus-nya. Ion H plus sebagai penyetaraan dulu. Nah, habis itu setelah setara dari jumlah atom-atomnya hanya ada 1, S-nya ada 1, O-nya ada 4, PB-nya ada 1. Nah, kita tinggal menyetarakan dari jumlah muatan ionnya. Nah, di sini muatan ionnya di reaktannya itu 0 ditambah minus 1 berarti minus 1. Kok bisa minus 1 gimana, Kak? Nah, PB itu kan ada di netral kan. Di atom netral berarti muatannya 0. Nah, SO 4 minus ini dia muatannya minus 1. Berarti 0 ditambah minus 1 itu minus 1. Nah, di produknya dia sama aja kayak cara tadi. 0 plus 1. Jadinya dia muatannya plus 1. Nah, perlu diingat-ingat ya teman-teman, kalau anoda tadi selalu mengalami oksidasi. Nah, oksidasi itu penambahan secara kasarnya, secara mudah, secara sederhananya, penambahan elektron itu selalu ada di produknya kalau semisal dia mengalami oksidasi. Nah, dia maka oke, bentar, bukan 2 ya. Maaf. Nah, bentar. Nah, otomatis dari sini, dari plus 1 ke minus 1, dia harus, plus 1-nya ini dia harus ditambah minus 2 biar jadi minus 1 kan. Nah, maka dari itu di sini aku tambahin sama 2 elektron, karena 1 elektron itu muatannya minus 1. Nah, gitu. Jadi, dengan begitu, ini udah setara ya teman-teman. Di ruas kiri minus 1, di ruas kanan juga minus 1. Ini plus 1 ditambah minus 2. Minus 2, sorry. Oke, minus 2 ya. Jadi hasilnya sama aja, minus 1. Nah, gitu. Oke, itu dari segi anodanya. Kalau dari segi katodanya gimana? Nah, aku tinjau dulu. Kita tinjau di katodanya. Nah, katoda itu otomatis yang ini kan, yang mengalami reduksi. Nah, di sini itu yang jadi elektrodanya itu si PbO2. Nah, PbO2-nya ini dia bereaksi dengan HSO4 minus, HSO4 minus menghasilkan produk berupa PbSO4. Jadi di sini ini merupakan baik itu reaktan maupun produk itu ada di sini, ada di ininya apa? Ada di notasi selnya. Tadi apa ya? PbSO4. Nah, PbSO4. Oke, udah semua kah? Oke. Bentar aku charger dulu. Oke, karena di sini belum ada H, oke, kita setarain dulu ya. PB itu 1. Oke, 1. O itu ada di sini ada 2, di sini ada 4. Berarti 6 ya. Di sini masih ada 4. Oke. Hanya masih kurang 1. Di sini belum ada, hanya masih kurang 1. Ya benar. Maka di sini bisa teman-teman tambahin buat H2O gitu biar ada unsur H sama O-nya. Oke.
Benar. Ya. Nah, habis itu gimana gitu? Kita setarain dulu O2-nya di sini ada 6 kan. Nah, di sini masih ada 4 sama ini 1, 5. Berarti dia biar 6 dia dikalikan sama 2 di 2H2O ini. Atau kalian juga bisa pakai reaksi redox buat nyetarain dari PbO2 HSO4 minus jadi PbSO4 plus 2H2O juga boleh banget gitu. Malah justru itu cara yang emang yang disaranin gitu. Karena caranya uh, udah mengikuti sesuai dengan yang diarahin dosen kan di kelas. Nah, habis itu karena ini ion atom hanya ada 4, nah di sini atom hanya ada 1. Nah, kita tambahin di sebelah kiri atau di sebelah reaktannya itu dengan ion H plusnya karena sesuai dengan notasi selnya yaitu ada ion H plus di sini. Nah, kita tambahin, tapi kita belum tahu nih buat ion H plusnya berapa. Nah, supaya tahu jumlahnya, itu kan di sebelah kanan itu kan hanya ada 4 kan. Nah, di sini masih ada 1, berarti kekurangannya itu 3. Nah, 3H plus. Nah, plus N elektron. Nah, kenapa kok N elektronnya di sini? Diingat lagi ya, buat katoda itu dia selalu mengalami reduksi. Nah, ketika mengalami reduksi, otomatis elektron itu kalau di reaksinya itu selalu berada di reaktannya. Nah, oke, di sini PbSO4 plus 2H2O. Nah, buat mencari ini, intinya kalian reaksi itu harus selalu setara. Nah, udah setara semua, buat atom-atomnya sekarang kita setarain buat muatannya. Nah, di sini ada -1, di sini ada +3. Kenapa kok +3? Karena ini kan H plus ini muatannya 1 kan. Satu atom H plus itu muatannya +1. Kalau ada 3 kan berarti dia dikali 3 gitu, +3. Nah, dia ditambah sama titik-titik elektron. Kita belum mencari jumlah elektronnya berapa. Nah, di sini PbSO4 sama 2H2O dia atom netral semua, berarti muatannya 0. Nah, gimana caranya dia ini berarti jumlahnya +2. +2 jadi 0 ditambah berapa? -2 dong gitu. Nah, di sini ditambahin sama 2 elektronnya. Gitu. Nah, jadi di sini udah jadi ya reaksinya PbO2 HSO4 minus plus 3H plus 2 elektron menghasilkan PbSO4 plus 2H2O. Nah, gitu. Oke, sekarang buat setengah reaksi udah jadi ya. Nah, jadi buat reaksi totalnya gimana? Bentar, buat reaksi totalnya. Oke, karena tadi ini ada pembahasannya ya di sini sebenarnya. Jadi kita tulisin lagi buat yang ada di katoda, ini ada di anoda, yang ini ada di katoda. Nah, karena 2 elektron ini bisa dicoret, nah kita coret. Terus H plusnya ini fasanya juga sama H plus di sini. Jadi dia bisa dikurangi gitu. Di sini jadi 2, di sini habis. Nah, terus semuanya ini, semua komponen ini kemudian di reaksi total itu ditambahkan semua. Nah, jadi di sini ada PbS, kemudian ada HSO4 minus, HSO4 minusnya ada 2, teman-teman. Jadi di atas ada 1, di bawah ada 1, jadi ditambah jadi 2 HSO4 minus. Nah, kemudian 2H plusnya juga ada 1, terus ada PbSO4, 2 PbSO4 karena ini ditambah sama ini, terus ditambah sama 2H2O. Nah, hasilnya buat HSO4 minus sama H plus ini bisa membentuk ikatan ion karena ada serah terima elektron di situ, jadi dia membentuk senyawa asam sulfat atau H2SO4 di sini. Nah, ini buat reaksi total yang terjadi di sel galvani tersebut. Nah, gitu teman-teman. Jadi harus diingat-ingat kalau katoda itu selalu mengalami reduksi, kalau anoda itu selalu mengalami oksidasi. Oke, aku clear dulu.
Oke, kita lanjut ke pembahasan soal berikutnya gimana. Nah, di sini ada suatu notasi sel elektrokimia yang dinyatakan dalam PB 2 plus ada jembatan garam Cl minus dalam 2 molar AgCl dan Ag. Di sini sudah diketahui kalau SL-nya itu 0,46. Nah, AgCl-nya itu dia memiliki potensial reduksi sebesar 0,22 volt. Nah, Pb2 plus terus reaksi reduksi dari Pb ini memiliki potensial reduksi itu sejumlah minus 0,13 volt. Nah, terus kita di sini disuruh buat tentuin konsentrasi ion Pb2 plus. Caranya gimana? Mungkin kalian bisa dibaca-baca lagi ya. Kalau semisal ada persamaan di sini yaitu E-cell sama dengan E0 cell minus RT NF dan aktivitasnya sebenarnya bisa juga diartikan sebagai kesetimbangannya. Kesetimbangan boleh, aktivitas suatu senyawa juga boleh. Nanti kalau di jurusan, kalau di logam itu ada aktivitas, nah itu tandanya di sini. Tapi kita ini konsentrasi ya. Jadi kalau di suatu larutan ideal, larutan yang bersifat ideal ini asumsinya larutan ideal ya. Maka konsentrasi itu berbanding nggak selalu ideal sih, maaf. Jadi larutan aktivitas suatu senyawa di larutan itu berbanding lurus dengan konsentrasinya. Nah, di sini kita pakai konsentrasi dari Cl minus sama, aduh sebentar, kok ini kok jadi kayak gini ya, bentar aku hapus. RTNF dikali konsentrasi dari Cl minus kuadrat dikalikan sama ini dikali ya, maaf tapi nggak cukup di sini, jadi aku tulis di bawahnya gitu kan, konsentrasi dari Pb2 plus. Kenapa kok bentuknya kayak gini Kak? Nah, ini pertanyaan bagus sih. Nah, jadi kita di sini bikin reaksi totalnya, dari ini. Bikin reaksi totalnya terlebih dahulu. Jadi reaksi totalnya itu di sini Pb2 plus. Karena Pb2 plus 2 elektron sama dengan Pb, menghasilkan Pb, itu mudah mengalami oksidasi. Bisa dilihat dari harga E0-nya yang negatif ketimbang dari AgCl, maka Pb2 plus ini dia mengalami yang namanya oksidasi, lebih mudah mengalami oksidasi. Jadi dia persamaan reaksinya gini, buat setengah reaksinya. Ini Pb2 plus 2 elektron. Nah, dia berarti ada di anoda. Dia ada di anoda. Nah, terus di katodanya dia selalu mengalami reduksi. Nah, ketika mengalami reduksi, otomatis ada elektron yang ada di reaktannya. Nah, ditambah sama Ag plus Cl minus. Nah, kita itu mau menghilangkan dari elektron ini, maka kita kali 2 dulu ya. Kali 2, ini kali 2,
Ini juga kali 2, ini juga kali 2. Nah, hasilnya di sini bisa dicoret elektronnya. Terus buat reaksinya kita tuliskan buat reaksi totalnya di sini. Pb plus 2AgCl 2AgCl plus menghasilkan produknya yaitu berupa Pb2+ plus 2Ag plus 2Cl-. Nah, dan dari sini kita udah lihat ya kalau dulu di SMA itu nilai apa sih kesetimbangan ya, nilai kesetimbangan buat larutan itu buat fasa-fasa solid itu nggak terlalu berpengaruh gitu, nggak berpengaruh terhadap nilai kesetimbangan. Nah ini buat Ag, AgCl sama Pb berarti dia nggak berpengaruh. Nah kita ambil yang Pb2+ sama 2Cl-. Nah terus kita tulis deh di sini. Nah, ini sebabnya kenapa ln Cl- pangkat 2 dikali sama Pb2+, karena dia ada di produk semua gitu. Nah, nanti enol sel ini, enol sel nanti bisa diketahui dari E0 reduksi. E0 reduksi itu berarti potensial reaksi yang mengalami reduksi. Nah, potensial yang mengalami reduksi ini yang ini ya, yang AgCl. Nah, terus dikurangi sama E0 atau potensial reduksi dari senyawa yang mengalami oksidasi. Nah, yang mengalami oksidasi itu yang ini, yang Pb2+. Ini mengalami oksidasi. Dan nanti hasilnya E reduksi itu berarti 0,22 dikurangi sama E0 oksidasinya, E0 potensial reduksi dari senyawa yang mengalami oksidasi. Itu yang ini, 0,13. Nah, dikurangi sama minus 0,13. Nah, hasilnya berapa? Hasilnya itu 0,35 volt. Nah, gitu. 35 volt. Nah, nanti buat E-selnya ini udah diketahui ya, nilainya 0,46 volt, E0 selnya itu 0,35 volt, R-nya itu 8,314, T-nya itu dalam suhu ruang, ini kurang ya, dalam suhu ruang yaitu 25 derajat, berarti kalau jadiin Kelvin itu 298 ya. Nah, N-nya itu jumlah elektron yang terlibat dalam reaksi. Nah, yang terlibat dalam reaksi ini tadi ada 2 elektron. Nah, di sini N-nya itu diganti sama 2. Nah, F-nya itu suatu ketetapan, nilainya itu kita pakai di sini itu 96500 kolom. Ada juga yang nulis 96480, tapi di sini kita pakainya 96500 kolom. Oke, nah jadi gitu ya. Nanti buat Cl- itu dimasukin yang 2 molar, terus Pb2+-nya itu nanti yang dicari. Nah, pakai rumus ini persamaan matematis biasa nanti bisa diketahui gitu. Oke. Nah, ini ada buat penyelesaiannya ya. Tadi S-nya itu 0,35, R-nya 8,314, T-nya 298, N-nya yang digunain berarti artinya dia ada 2 elektron. Ini ada 2 elektron, ada 2 elektron yang terlibat di dalam reaksi, berarti dikali 2 dikali sama 96500. Nah, ini ada yang mohon maaf ya, ada yang salah, ini harusnya ln 2 kuadrat karena Cl- itu harusnya konsentrasinya itu dibangkatin sama 2.
Terus udah gitu. Nah, di sini hasilnya Pb2 plus yaitu 9,263 kali 10 pangkat minus 5 molar. Ini masih tadi ya, masih yang salah ya. Nanti bisa sapi banget buat hitung sendiri aja ya. Gitu. Oke. Oke, buat yang ini di sini ada baterai. Oke, di sini ada baterai. Baterainya ini terbuat dari seng sama tembaga. Nah, dituliskan dalam notasi sel berikut. Nah, di sini pertanyaannya itu konsentrasi Zn2 plusnya setelah dialiri listrik sebesar 10 ampere selama 10 jam itu berapa? Caranya gimana sih? Nah, kita review dikit tentang materinya. Kalau semisal muatan total atau aku sebut Q itu sama aja kayak mol elektron dikalikan sama sama F, sorry. Nah, F-nya ini udah diketahui ya tadi 96500. Ne-nya ini itu mol elektron yang terlibat. Nah, kenapa kok harus dikalikan F? Karena dalam 1 mol elektron itu terdapat 96500 kolom muatannya. Nah, ini kenapa F-nya ini harus dikalikan sama F. Jadi buat mencari Q totalnya. Gitu. Nah, kemudian kita juga tahu kalau semisal muatan itu sama aja kayak I kali T, arus dikali sama waktunya. Nah, I-nya itu di sini ada 10 ampere, T-nya itu 10 jam. Nah, dengan persamaan itu kita bisa cari kalau mol elektronnya itu bentar. Nah, kita juga udah tahu kalau mol elektron di suatu sel itu bisa diketahui dengan I kali T per F. Nah, dari rumus ini kita jadiin satu. Karena Ne kali F juga sama dengan Q, I kali T juga sama dengan Q. Nah, jadi otomatis Ne sama dengan Ne kali F sama dengan I kali T. Nah, dari situ kita bisa tahu nilai mol elektronnya. Kenapa kok harus cari mol elektron? Karena di suatu senyawa, di suatu reaksi itu perbandingan mol elektron sama perbandingan mol Zn itu selalu ini sama kayak semisal ini ya, aku bingung buat jelasinnya, mungkin aku kasih langsung aja ya. Oke, berarti di sini dia mengalami oksidasi, Zn2 plusnya dia mengalami oksidasi. Oke, sorry. Zn dia mengalami yang namanya oksidasi. Berarti dia ada di anoda ya. Oke. Nah, terus di sini Cu2 plus dia juga mengalami reduksi. Dia mengalami reduksi kalau Cu2 plus. Dia mengalami reduksi. Nah, otomatis kalau kita cari di sini Zn2 plus sama 2 elektron dia itu bertindak sebagai produk dari Zn. Perbandingannya gimana buat mol yang bereaksi, yaitu perbandingannya 1:2 sesuai sama koefisiennya. Ini kan koefisiennya 1, ini koefisiennya 2. Jadi dia perbandingannya antara Zn2 plus sama elektron itu perbandingannya 1:2. Nah, oke.
kita cari dulu buat mol elektronnya itu I-nya itu 10 ampere, nanti diinputkan di sini. Aku kasih petunjuknya aja. Terus T-nya itu harus dalam sekon. Harus dalam sekon. Nah, 10 jam ini berarti dikalikan sama 3.600 nanti. 3.600 detik. Oh, oke. 3.600 detik. Nah, habis itu kalian dapat waktunya dalam detik kan. Nah, dibagi sama F-nya. F-nya itu 96500. Nah, nanti ketemu dari mol elektronnya. Nah, setelah ketemu mol elektronnya, nanti kalian bisa cari mol Zn2+-nya. Nah, mol Zn2+-nya itu, bentar, ini kan aku ke pembahasan aja. Nah, di sini ya. Tadi kan udah ketemu nih nilai Ne-nya, mol elektronnya itu sebesar plus 3,73 mol. Kemudian di sini kita mulai cari mol dari Zn2+-nya, yaitu perbandingannya kan tadi katanya mol Zn sama elektron itu kan 1:2 kan. 1:2 ini 1, ini 2. Nah, perbandingannya dari koefisiennya ini 1:2 berarti. Nah, buat cari mol Zn2+ berarti setengah dikali sama mol elektronnya. Mol elektronnya itu 3,73. Nah, hasilnya itu 1,865 mol. Itu buat mol Zn2+. Nah, buat molaritasnya, buat molaritas itu kan rumusnya atau konsentrasi lah. Konsentrasi itu kan rumusnya N/V kan. Nah, di sini juga maaf banget aku lupa nyantumin, jadi V-nya itu di sini 1 liter. Nah, buat Zn2+-nya itu 1,865 dibagi sama 1 sama dengan 1,865. Nah, 1,865 mol ini itu mol yang terbentuk ketika dialiri arus listrik. Padahal di sini ini pada awal-awalnya Zn2+ ini udah ada sebesar 0,1 molar. Nah, buat konsentrasi Zn di akhir berarti tinggal ditambah aja gitu. 1,865 sama 0,1 gitu. Hasilnya 1,965 gitu. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, habis itu di sini juga ada soal yang sama, tapi pertanyaannya berbeda ya. Nah, jadi di sini yang masih soalnya sama, diketahui massa awal masing-masing elektrodanya itu 200 gram. Nah, tapi yang ditanyakan itu massa elektron Zn setelah dialiri arus listrik. Nah, caranya gimana ya kira-kira kan? Jadi karena tadi udah dapat nilai mol elektronnya yaitu sebesar berapa tadi ya? Bentar. Sebesar berapa tadi? 3,73. Karena tadi udah diketahui Ne-nya itu 3,73 mol, terus Zn2+-nya itu setengahnya, berarti setengah kali 3,73. Ini perbandingan koefisien biasa aja ya. Hasilnya itu 1,865. 1,865 mol. Nah, yang di sini yang ditanyain itu tentukan massa elektron Zn, elektroda Zn. Caranya gimana? Kita tentuin dulu perbandingan antara Zn2+ sama Zn-nya buat molekul yang bereaksi. Nah, di sini kan Zn itu kan sama aja reaksi oksidasi ya. Zn2+ plus 2 elektron. Nah, kalau di taruhlah ini MRS ya, mula-mula, reaksi, sama setimbang. Nah, otomatis perbandingan Z karena ada proses elektrokimia, jadi
si Zn-nya ini itu terlarut gitu. Jadi otomatis massa elektrodanya berkurang. Nah, di sini kita cari berapa massa molekul Zn yang hilang. Nah, kalau kalian masih ingat ya, dulu awal-awal, jadi perbandingan mol yang bereaksi itu berbanding lurus dengan koefisiennya. Nah, di sini koefisien Zn2+ itu 1,865. Jadi di sini terbentuk 1,865 mol. Nah, otomatis di sini tadi kebentuk sama 3,73 mol. Nah, otomatis mol Zn2+ yang terbentuk sama mol Zn yang hilang itu sama karena perbandingannya 1:1. Nah, di sini otomatis yang bereaksi itu juga 1,865 mol. Oke, di sini kita udah tahu kalau semisal mol Zn yang terbentuk yang berkurang atau yang hilang itu 1,865 mol. Oke. Nah, dari sini kita cari buat masanya, massa Zn, otomatis massa Zn sama dengan 1,865 dikali sama AR-nya, atom relatifnya. Berat atom relatif berapa itu? Berapa sih kalau bentar Zn itu berapa ya? 65,38 dikali sama 65,38. Nah, di sini kita tahu nih nilai dari MZN-nya ini kan. Nah, ketika udah tahu dari molekul Zn yang bereaksi atau massa Zn yang berkurang, di sini pertanyaannya adalah massa elektron Zn setelah dialiri arus listrik. Berarti sisa dari elektroda Zn-nya. Berarti nanti 200 gram dikurangi sama massa Zn yang hilang. Gitu. Nanti ketemu buat massa akhir elektroda Zn. Gitu. Itu juga udah aku tulis di pembahasan soalnya. Nah, ini kan tadi udah ketemu kan buat massa Zn yang hilang yaitu atau massa Zn yang bereaksi itu 1,21,9337. Nah, massa Zn yang tersisa itu 200 karena tadi massa awal-awal elektroda itu masing-masing 200 gram dikurangi sama massa Zn yang bereaksinya yaitu 121,9337. Nah, hasilnya itu 78,0663 gram. Gitu. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Di sini ada soal terakhir ya ini ya. Jadi baterai seng tembaga itu ditulis dengan notasi Zn, Zn2+, masih sama notasinya. Nah, ini diketahui potensial reduksi buat reduksi standar. Ini standar, agak tipu, maaf. Zn2+, Zn adalah minus 0,76 volt. Nah, potensial reduksi standar buat Cu2+ sama Cu itu plus 0,34 volt serta potensial sel sebesar 1,08 volt. Di sini soalnya itu disuruh buat menentukan perbandingan konsentrasi antara Zn2+ ya, ini kurang. Banyak yang kurang ya, Cu2+. Nah, tapi perbandingannya itu harus konsentrasi Cu2+ per Zn2+-nya. Nah, oke. Kita cari dulu menggunakan, kita tentuin dulu buat nyari persamaannya pakai E sel sama dengan E0 sel. Rumus ini nanti mungkin kalian bakal pelajari lebih lanjut ya. Jadi rumus E sel sama dengan E0 sel minus RT NF konsentrasi
itu RT. Kalian didapetin dari pengubahan dari rumus energi bebas Gibbs. Ini konsentrasinya itu kita belum tahu ya. Oke, kita cari dulu reaksi totalnya. Jadi yang pertama kalian harus cari reaksi totalnya dulu ya. Nah, karena ini oksidasi, dia berarti ada di anoda. Ada di anoda berarti dia mengalami oksidasi. Atau kalau enggak, kalian bisa lihat di ini nilai potensial reduksi standarnya. Di sini kan Zn itu lebih negatif ya ketimbang Cu2+. Artinya Zn ini lebih mudah untuk mengalami oksidasi ketimbang Cu2+ sama Cu. Nah, dia mengalami oksidasi Zn2+ plus 2 elektron. Nah, terus di sini Cu-nya itu mengalami yang namanya reduksi. Dia menghasilkan logam Cu. Nah, ini aku bisa coret. Di sini aku tambah. Jadi reaksi totalnya ini reaksi setengah reaksinya ya. Terus ini bisa aku tulis sama ZnCu2+ plus menghasilkan produknya berupa Zn2+ plus Cu. Oke. Nah, di sini buat reaksi kesetimbangan. Di kesetimbangan yang berfasa solid itu dianggap tidak memiliki kontribusi buat nilai kesetimbangannya karena kalau kesetimbangan buat yang larutan itu cuma aqueous sama ini ya, sama gas gitu. Jadi nilai aktivitasnya itu dia Zn sama Cu karena dia murni, jadi dia aktivitasnya itu sama dengan 1, berarti konsentrasinya itu tidak memiliki pengaruh terhadap nilai kesetimbangannya. Oke, konsentrasi dari Zn2+ per ya di sini ya, karena Zn2+ ini diproduk, Cu2+ ini di reaktannya. Cu2+. Nah, gitu. Nah, nanti E0 selnya itu didapetin dari rumus tadi, yang rumus ini, yang E0 reduksi dikurangi sama E0 oksidasi. E0 oks. Nah, E0 reduksinya ini, E0 reduksi ini plus 0,34 volt dimasukin ke sini. Nah, E0 oksidasinya ini itu minus 0,76. Aduh, kebablasan. Nah, minus 0,76. Nah, nanti hasilnya itu 0,34 dikurangi minus 0,76 volt. Nah, hasilnya itu nanti 1,1 plus 1,1 volt. Nah, gitu. Oke, buat E-selnya harus diketahui ya, 1,08, E0 selnya 1,1 volt, R-nya 8,314, T-nya itu dalam suhu ruang 25 derajat, tapi harus dikonversi dulu ke Kelvin. Nah, N-nya itu yang terlibat yaitu 2 elektron, N-nya nanti diganti sama 2, F-nya itu 96500. Nah, nanti dengan persamaan matematis didapatkan perbandingan antara Zn2+ sama Cu2+. Nah, tapi yang di sini yang diminta itu perbandingan antara konsentrasi Cu2+ per Zn2+. Jadi nanti tinggal dikalikan satu per aja. Nanti dijadiin 1 per gitu. Nanti didapetin Cu2+ per Zn2+ gitu. Nah, ini buat pembahasannya ya.
ini didapatkan perbandingan Zn2+ sama Cu2+ itu 4,77. Nah, tapi yang diminta soal itu konsentrasi Cu2+ per Zn2+ konsentrasinya. Nah, gini, udah. Nah, otomatis ini tinggal dibalik aja. Kalau Zn2+ per Cu2+ itu 4,77, berarti kalau Cu2+ per Zn2+ dibalik itu hasilnya 1/4,77. 1/4,77 itu hasilnya 0,296. Gitu. Oke, masih ada yang suka soal? Oke, segitu aja dari aku. Makasih banget udah nyempetin waktu buat nyaksiin. Tetap semangat. Kalau misal ada yang kurang jelas, silahkan tanya ke kakak-kakak yang ada di grup ya. Oke, makasih guys, semangat.